Halo, sahabat guru penggerak. Perkenalkan, saya Voyensianus Timo, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 3, Lambaleda, Manggarai Timur, NTT. Kali ini saya akan menyampaikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui demonstrasi kontekstual. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, menurut Ki Hade, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Lebih lanjut, menurut Ki Hade, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Yang berikut, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah. Ada beberapa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Yang ketiga, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Lebih lanjut, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Kemudian Ki Hade menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultur yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan warna, yakni cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi. Sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Selain berbicara tentang kodrat alam dan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara juga berbicara mengenai budi pekerti atau watak atau karakter yang merupakan perpaduan antar gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa sehingga menciptakan karya sedih, merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibandingkan dengan pusat pendidikan lainnya. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalannya mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Sahabat guru penggerak yang hebat, kita tentunya sering mendengar 3 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sung Talada, Ing Madia Mangun Karsa, Tutvuri Handayani, yang artinya di depan memberikan tauladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan atau semangat. Inilah tugas dan tanggung jawab daripada seorang pendidik. Dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa kegiatan yang menjadi implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, yaitu minat dan bakat bidang olahraga, bola voli, bola takraw, bola sepak. Kemudian juga anak-anak diberi kebebasan untuk berlatih menari, baik menari modern maupun menari tradisional, dan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
Kemudian kegiatan-kegiatan yang sering kami lakukan di sekolah juga adalah penerapan budaya lokal Manggarai. Hal ini dimaksud supaya anak didik dan juga tenaga pendidik mampu memberikan nilai-nilai luhur budaya Manggarai sesuai dengan konteks pembelajaran yang ada, dan juga sebagai salah satu upaya mewariskan budaya lokal Manggarai. Sebagai tuntutan zaman pembelajaran di era abad ke-21 ini, anak-anak dituntut juga untuk menguasai teknologi. Maka kami di sekolah juga melakukan hal yang demikian. Anak-anak dibiasakan untuk menggunakan teknologi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau ujian. Kemudian implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah kami yang berkaitan dengan budaya Manggarai, yaitu kami melakukan kunjungan budaya ke beberapa tempat atau ke beberapa kampung yang ada di sekitaran. Hal ini adalah untuk menggali nilai-nilai budaya atau nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan oleh para leluhur sebelumnya. Kemudian anak-anak juga khususnya di bidang akademik, untuk mengasah kemampuan di bidang akademik, anak-anak diberikan bimbingan oleh teman-teman guru, baik itu mengikuti kegiatan Olimpiade Sains Nasional O2SN maupun kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Hal ini dimaksud agar kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak dapat ditularkan dan dapat dikembangkan dengan baik. Sahabat guru penggerak yang sangat hebat, perlu kita akui bersama bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dari beberapa tantangan tersebut, tentu harus memiliki solusi. Di antaranya adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid nyaman belajar dalam kelas. Yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh atau teladan yang baik kepada murid. Sahabat guru penggerak yang hebat, sebagai akhir dari presentasi demonstrasi kontekstual terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengatakan bahwa jadilah guru yang selalu memberikan teladan yang baik kepada anak didik, juga kepada siapapun. Terima kasih dan salam semangat untuk kita semua. Mari bergerak bersama majukan pendidikan Indonesia.